Assalamualaikum. Kalau ngelihat BMW, yang di top of mind dari seorang petrolhead kemungkinan sheer driving pleasure atau ultimate driving machine. BMW E39 yang di sebelah saya sekarang, yang menurut saya udah nggak perlu diperkenalkan lagi. Hanya dengan ngelihatnya aja, mobilnya tuh seolah-olah udah bisa bikin statement sendiri bahwa mobil ini tuh bukan sedan biasa. Nah, kalau saya suruh definisikan apa itu sport sedan, mungkin saya akan langsung bilang BMW E39. Nah, apa sih yang membuat E39 itu begitu spesial dan selalu punya tempat yang spesial di hati petrolhead? Pertama, desainnya. Ya, lihat aja sendiri. Biarkan mobilnya yang berbicara. Desainnya tuh tetap ganteng meskipun usianya udah nggak muda lagi. Another timeless masterpiece made by BMW. Proporsinya pas antara elegan dan sporty. Nah, pada tahun 97, mobil ini udah lumayan bikin leher nengok ya pas di jalanan. Bahkan sampai sekarang pun, apalagi tongkrongannya kayak gini. Perubahannya cukup drastis dari generasi sebelumnya, yaitu E34 yang bentuknya tuh masih mengotak. Nah, kalau E39 desainnya tuh sudah membulat dan lebih modern. Mobil ini versi pre-facelift E39 528 individual tahun 97. BMW Individual adalah program dari BMW untuk custom mobil sesuai dengan selera kita yang menurut BMW itu bisa limitless. Kalau zaman E39, lebih ke list optionnya BMW. Nanti saya akan jelasin lebih detail. Nah, kalau zaman sekarang tuh BMW Individual udah lebih berubah lebih ke warna eksterior, interior, dan trimnya. Tapi menurut saya tuh karena BMW Individual pada zaman dulu ya gitu, karena sekarang tuh lebih main-main ke warna yang ngejreng-ngejreng gitu. Nah, saya pribadi sih kurang suka. Tentunya mobil ini udah mengalami perubahan kosmetik dibanding E39 528 biasa yang non individual. Pertama dari body kit MTEK-nya. Ini MTEK-nya udah lengkap dari bumper depan hingga ke belakang. Yang menurut saya tuh body kit MTEK nggak pernah salah ya di BMW E39. Kemudian lampu xenonnya ini masih pre-facelift, tapi ownernya tuh nambahin xenon yang OEM sendiri biar lebih terang. Kemudian lampu sennya udah diganti juga warna putih, karena yang sebelumnya itu yang pre-facelift warna kuning. Lampu belakangnya juga udah diganti yang sennya warna putih. Dan obat ganteng lagi yang nggak ketinggalan, velg M paralel yang OEM juga datang dari pabriknya langsung. Jadi ini salah satu list optionnya ketika membeli E39 individual. Dan M paralel ini adalah original punya E39. Kebanyakan di Indonesia, M paralel itu punya E38 yang dia ukuran pelek belakangnya tuh lebih gede, lebih lebar, dan finishnya berbeda. Di sini finishnya namanya unpolished. Nah, sementara kalau yang E38 itu finishnya dia lebih ke glossy gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau orang awam mungkin nggak tahu bedanya, tapi kalau misalnya yang ngerti pasti, wow, ini peleknya lumayan langka di Indonesia. Dan sekarang tuh M paralel harganya udah lumayan mahal ya, sekitar 20 jutaan, dan nyari kondisi yang bagus itu udah bisa dibilang lumayan susah. Jadi menurut saya kombinasi MTEK body kit sama M paralel ini udah pas banget di BMW 39, nggak perlu dirubah-rubah lagi. Kap mesinnya panjang dan lebar untuk mengakomodir mesin ciri khas BMW. 6 silinder segaris. Dan kalau kita dari engine bay-nya, ini kelihatannya emang rada kopong ya. Nah, karena versi M5-nya E39 menggunakan mesin V8 4900 cc. Wow. Ini mesin V8-nya juga tersedia di BMW 540i yang di Indonesia itu nggak keluar resmi laut ATPM. Nah, mesin 528 ini adalah mesin M52 B28 192 horsepower lah, masih single vanos. Nah, vanos itu istilah variable valve timing, kayak VVT-nya Toyota lah ya. Jadi kalau untuk single vanos itu dia membantu di torsi tarikan bawah. Nah, kalau double vanos tuh udah komplit, udah tarikan bawah sama tarikan atas. Mesin ini bisa dibilang lumayan badak maintenance-nya dan juga relatif mudah, simple, dan cukup reliable kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya mau lebih tenang lagi, menurut saya tuh beli yang 530 versi facelift ya. Mesinnya udah double vanos M54 bertenaga 230 horsepower, jauh banget kan. Tapi nggak usah khawatir, mesin ini tuh menurut saya udah lebih dari cukup untuk mendapatkan sheer driving pleasure-nya BMW. Nah, sekarang kita lihat dalam mobilnya.
Wah, hari ini panas banget. Buka kaca aja deh. Nah, ketika Anda buka pintu, langsung di-welcome dengan seal plate yang bertulis BMW Individual. Nah, ini yang membuat mobil ini ekstra spesial, langka, dan beda juga dengan E39 biasa. Oke, jadi list option apa aja yang ada di mobil ini. Pertama, multifunctional steering wheel. Di 528 standar itu nggak ada tombolnya sama sekali, jadi dia polos aja. Nah, di sini ada cruise control juga. Terus MID cluster yang ada di Speedo ini tuh bentuknya dia manjang. Nah, kalau yang di pre-facelift tuh biasanya dia bentuknya pendek. Nah, kemudian menurut saya yang paling keren tuh ada telepon GSM. Ini aktif loh, tinggal masukin kartu terus langsung bisa nelfon. Dulu tahun 90-an tuh kalau ada telepon di mobil berarti bukan spek standar lagi tapi udah pasti optional. Sama kayak di Mercy. Nah, kemudian ada GPS juga atau satellite navigation yang ada TV-nya juga yang ini aktif loh. Lihat deh, nggak ada dead pixel sama sekali. Sound systemnya dan audio settingsnya juga lebih lengkap atau bahasa BMW itu DSP. Nah, speaker itu ada extra 4, jadi total speaker di mobil ini tuh ada 14 speaker. Kemudian ada soundbar elektrik yang bisa dioperasikan dari sini. Dan ada parking sensor, alarm, ada cassette holder di sini. Bahkan ada coin holder di dekat pintu kanan. Bahkan velg M paralel juga yang tadi saya sudah sebutkan itu asli dari BMW Astra Indonesia. Jadi bukan beli terpisah. Wow, ini bisa dibilang mungkin E39 yang hampir komplit ya. Sangat mirip sekali dengan seri 7 E38. Nah, sekarang pertanyaannya, kita perlu nggak sih seri 7? Let's see how it drives. BMW E39 individual ini pas pertama kali keluar dari pabrik itu udah dilengkapi dengan M Sport suspension. Wow, Masya Allah banget ya. Bahkan sampai suspensinya pun tuh udah optional gitu, nggak standar. Dan tentunya sekarang mobil ini udah nggak pakai M Sport suspension lagi, udah diganti ke suspensi standarnya E39. Ya karena ownernya bilang pas pertama kali beli mobil ini tuh suspensinya belum pernah diganti sama sekali gitu ya. Jadi wajar udah berumur terus diganti ke yang standar. Sejujurnya saya lebih suka suspensi yang standar sih, karena sangat cocok banget dengan karakter BMW seri 5 yang elegan, sporty, nyaman tapi nggak limbung. Kalau menurut ownernya tuh dia lebih suka tongkrongannya M Sport karena tuh depannya dia lebih ceper, belakangnya juga relatif lebih ceper. Tapi ternyata M Sport suspensionnya tuh nggak keras-keras banget gitu. Jadi mau dipakai daily juga masih bisa gitu. Nggak terlalu keras banget kayak full M suspension gitu. Nah, selain tongkrongannya lebih asik juga, itu juga nge-improve handlingnya. Jadi untuk mereduce understeer juga. Nah, saya percaya sih kalau ownernya bilang itu pakai M Sport suspension tuh masih empuk karena BMW klaim mobil ini 40% lebih rigid daripada E34. Karena semua chassis mobil ini dibuat dari aluminium sampai ke suspensi depan sama belakangnya juga. Jadi dengan semua rangka aluminium berhasil mengurangi body flex, jadi sehingga suspensinya bisa bekerja lebih maksimal dan improve ride quality mobil ini. Wow. Padahal ya kalau dilihat dari luar itu E39 kayaknya perlu diet sedikit gitu ya, lebih terlihat ada gendut, apalagi dibanding E34 gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ride quality, ini wah, seri 5 sih nggak perlu diragukan lagi ride quality-nya, apalagi E39 sudah improve banget dari E34. Dilihat dari sini, soft touch-nya udah di mana-mana. Terus juga dibalut oleh kulit yang asli ya, ini bukan sintetis. Aduh, nyaman banget nih. Joknya tuh lebar, kerasa kayak duduk di sofa gitu, meluk banget gitu. Wood trim ini dari sini tuh nggak putus-putus, lanjut sampai ke pintu sebelah. Kemudian steering wheelnya juga udah automatic tilt dan teleskopik loh. Terus electric seat udah ada juga, automatic tilt dan telescopic steering wheel. Ini
BMW F30 saya aja tuh belum loh, masih manual, masih pakai tuas gitu. Dan ini steering wheelnya menurut saya aduh ini hampir sempurna banget. Untuk E39 yang 6 silinder, BMW menggunakan rack and pinion steering. Kalau untuk versi 8 silinder yang V8-nya dia pakai recirculating ball, rada ribet ya ngomongnya. Tapi rack and pinion ini benar-benar old school dan beratnya tuh pas banget, nggak artificial kayak di BMW F30 kan udah pakai electric power steering wheel ya. Jadi kenapa saya compare terus sama F30? Pertama itu mobil daily saya, dan kemudian secara dimensi itu sebenarnya E39 sama F30 tuh sama gitu. Nah, tapi karena BMW E39 seri 5 jadi dia lebih banyak legroomnya gitu, dan kualitinya tuh aduh jauh deh. Terus steeringnya tuh beratnya tuh sempurna banget ya. Selain beratnya sempurna, feedbacknya juga sempurna. Saya bisa merasakan perubahan permukaan jalan secara sempurna. Mau lagi kencang atau lagi cruising juga tetap saya bisa ngerasain dengan sangat baik gitu. Dan juga feel-nya nih, kulitnya nih bahannya lebih bagus daripada BMW modern zaman sekarang. Dan ini mobil udah berusia 24 tahun, bayangin aja. Saya nggak kebayang BMW F series atau G series yang sekarang tuh 20 tahun mendatang tuh kulitnya masih bagus kayak gini nggak ya. Dan size-nya tuh sempurna banget nih, di genggamnya dia nggak begitu tebal, dia tipis tapi masih enak banget, wow. Oke, kemudian salah satu highlight yang saya suka juga dari interior E39 ini adalah dia AC-nya ada di samping. Ini seksi banget sih menurut saya nih. Ini sama juga kayak di E38 ada AC di samping. Oke, untuk transmisinya BMW E39 menggunakan transmisi Steptronic 5-speed. Jadi ini merupakan pionir juga di BMW seri 5. Jadi pertama ada mode D otomatis biasa, dan pas kita geser ke kiri ini masuk mode DS namanya. DS singkatannya dari Dynamic Sport. Jadi dia tetap otomatis shiftingnya, cuman dia nahan RPM-nya lebih lama. Coba kita tes ya. Ya, jadi dia ngopernya tuh sekitar di 3.500 RPM, dan throttle response-nya tuh lebih responsif gitu loh. Nah, jadi buat Anda yang pengen ngebut cuman malas ngoper-ngoper secara manual, itu nih cocok banget nih versi DS ini buat di dalam kota maupun di luar kota gitu. Nah, kemudian untuk mode manual seperti biasa, seperti Steptronic biasa ya. Jadi untuk upshift kita tekan tuasnya ke depan, dan untuk downshift kita tekan tuasnya ke bawah. Dan tapi kalau misalnya kita udah nyampe red line 6500, dia akan shifting otomatis. Nah, itu gunanya untuk melindungi mesinnya juga biar nggak overheat. Ini coba mode manual ya. Ya, sebenarnya sih ini kan Steptronic awal-awal ya. Jadi meskipun kita udah upshift, itu kadang dia responsnya masih rada lama itu ngoper ya. Wajar sih, saya juga nggak expect secepat dual clutch kayak sekarang ya gitu. Tapi ya seperti BMW lainnya di masa-masa tahun 90-2000-an ya, mesinnya itu masih NA 6 silinder. Ini sangat-sangat rev happy gitu, dan yang ngebuat kita sebagai driver tuh happy juga gitu. Semakin RPM kita bawa makin tinggi, semakin mesinnya semakin hidup gitu. Ini yang saya kangenin banget sih dari BMW yang baru-baru kan semua sudah turbocharged ya. Apalagi ya bahkan seri 3 seri 5 nya tuh, bahkan sampai seri 7 itu mesinnya banyak sekali udah yang 4 silinder turbo. Itu suaranya menurut saya nggak soulful sama sekali gitu, nggak berkarakter gitu. Sementara ini, wah ini nggak ada matinya sih. Menurut saya emang true BMW tuh minimal harus punya mesin inline 6 gitu. Jadi bahwa E39528 ini tuh membuat saya rada sedikit nostalgia sedikit. Jadi dulu pas kuliah saya punya E46325, saya pakai selama 4 tahun kurang lebih ya. Itu ya saya sangat enjoy banget gitu, makanya langsung kangen banget. Dan sebenarnya sih kalau dipikir-pikir saya rada nyesel ya dulu beli E46, kenapa nggak E39 gitu. Karena ya satu, pertama harga lebih murah ya, seri 3 tuh value-nya lebih stabil ya daripada seri 5 dan seri 7, lebih nyaman, build quality-nya lebih bagus, dan nggak kalah gesit juga dari seri 3 gitu loh. Nah, dan itu yang saya suka dari DNA seri 5. Dia tuh gesit, nyaman, dan mewah, tapi ya nggak ada kompromi sama sekali gitu loh. Jadi bener-bener sweet spot antara seri 3 dan seri 7 gitu. Aduh, coba waktu itu saya beli
BMW E39 ya. Tapi ya itu udah qadarullah ya namanya gitu, di Islam kita nggak boleh nyesel gitu ya. Insya Allah di tahun, ya nggak tahu tahun kapan, kalau ada rezeki saya pengen banget nih minang E39. Nah, kembali ke pertanyaan saya di awal, kita sebenarnya butuh nggak sih seri 7? Jujur ya, kalau menurut saya enggak. Saya pernah nyobain E38 ya, ini versi sangkatannya, yang 730 long wheelbase sama 740 long wheelbase. Nah, karena di Indonesia ini kebanyakan itu long wheelbase, pas saya cobain tuh ya enak sih seri 7 gitu. Bener-bener ngerasa napak banget karena bobotnya berat, terus stabil, kecepatan tinggi, effortless karena mesinnya itu V8. Tapi pas ketemu tikungan tuh aduh kerasa banget beratnya gitu loh, kerasa kayak lagi nyetir kapal gitu, susah banget beloknya dengan kerasa beratnya. Dan itu menurut saya rada deal breaker ya, karena kalau saya bawa BMW maunya ya gesit gitu, agile, nimble, mobilnya nurut kalau di tikungan gitu. Ya, jika Anda ingin mencari BMW yang proper, yang tetap driver's car, yang nyaman, yang build quality-nya bagus, saya sangat menyarani E39 karena harganya masih reasonable, mesinnya juga badak, relatif gampang dirawatnya, terus benar-benar memegang janji BMW ultimate driving machine dan sheer driving pleasure. Menurut saya di mobil ini sangat-sangat dapat, yang ya di F dan G series menurut saya masih rada kurang gitulah. Pokoknya hidup NA ini masih true BMW menurut saya.